Pak Irman penasaran menarik kain itu. Nah, saat ditarik, ini ternyata kain ini tuh jatuh. Dan ternyata yang jatuh itu adalah jenazah. Kok setan ini? Apa ini? Apa? Nah, pada saat itu karena penasaran, kok ada mayat di sini sudah mengenakan kain kafan? Kok ada yang ngumpetin mayat di sini? Karena Pak Irman penasaran, Pak Irman mendekat dan ternyata itu adalah jenazah dari Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya, karena bagi saya sehat itu mahal. Kemarin saya jatuh sakit, akhirnya banyak berkali-kali libur gitu kan, nggak tayang gitu. Nah, ini udah agak mendingan saya paksakan, karena bagi saya gitu, kalau nggak ada kegiatan justru malah lemes gitu. Malah saya harus banyak aktivitas lagi dan lebih fresh lagi. Doakan biar saya dan tim ini tetap sehat gitu. Kita saling mendoakan, amin ya. Kita saling mendoakan agar tetap sehat. Monggo silakan absen ya, karena absen kalian penentu semangat saya. Ketika saya melihat banyak absen dari kota-kota manapun, ini menambah energi bagi saya gitu. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana. Nah, buat teman-teman ya yang belum punya nomor saya dan pengen dapat notifikasi tayangan yang paling cepat gitu. Kadang-kadang pemberitahuan dari YouTube ini suka telat gitu kan ya. Nah, dengan kalian nge-save nomor saya, nanti kalian akan dapat notifikasinya gitu secara langsung dari handphone saya gitu ya. Tapi seperti biasa dikasih nama dan kota agar saya bisa langsung save. Ini nomornya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, dengan begitu nanti saya masukkan ke grup WhatsApp, grup di mana keluarga kita semua gitu, biar kita kenal tambah dekat. Oke, pastikan semuanya beres, udah absen. Yang lagi mau bikin kopi monggo silahkan, biar nontonnya ini nikmat sekali. Karena apa? Di episode kali ini ceritanya benar-benar mengerikan. Nah, di cerita kali ini menurut saya sangat mengerikan. Mengerikan banget, kiriman dari subscriber gitu ya. Ini yang paling unik selama saya bawakan. Kayak apa sih mas ceritanya? Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang anak yang dimana sejak lahir hingga beranjak dewasa, ini selalu dianggap sudah meninggal. Padahal dia masih hidup. Dan anehnya, orang-orang terdekat ini selalu melihat penampakan jenazah dari anak tersebut. Jadi orang-orang terdekat dari anak itu ini sering melihat penampakan jenazah dari anak itu sering sekali muncul. Khususnya orang-orang terdekat. Bahkan orang-orang pintar yang sudah didatangkan untuk mengatasi apa yang dialami oleh anak tersebut. Ini orang pintar banyak yang mengatakan kalau anak tersebut ini korban dendam kutukan dan anak tersebut diasuh oleh ribuan setan. Dan yang lebih anehnya lagi, anak tersebut sering menghilang dan berpindah tempat. Ini dalam sekejap. Boom! Dan dari pengakuan anak tersebut ya kan, ini selama beranjak sampai dewasa, dia merasakan lelah dan tersiksa dengan apa yang ia alami. Akankah anak tersebut ini bisa tertolong dan hidup normal layaknya manusia biasa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk nama toko semuanya ini dari pengirim cerita minta disamarkan karena ada banyak keluarga yang terlibat. Saudara-saudara terdekat terlibat di cerita ini. Ada nama kota yang tidak disamarkan, ada juga yang disamarkan untuk keamanan bersama. Nah, kiriman cerita kali ini di episode ini menurut saya ini cerita yang paling mengerikan. Episode kali ini
Prosesnya untuk saya menghafal cerita ini bener-bener sangat menguras tenaga. Bener-bener menguras otak dan tenaga saya. Bahkan tim pun semua bergerak. Ini gimana? Oh ya ini kayak gini ya. Sambungannya berarti seperti ini. Oh ya ini kayak gini. Coba kita telepon lagi orangnya. Prosesnya seperti itu kan. Nah ternyata pas diceritain semuanya. Wah ini ngeri sekali ceritanya. Gitu. Nah oke, kita masuk ke ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Yuda. Yuda hidup dengan bapak, ibu, dan satu kakak perempuannya. Bapaknya Yuda kita sebut saja namanya Pak Tresno, dan ibunya kita sebut saja namanya Bu Sri. Semenjak lulus SMA, Yuda ini tidak kemana-mana gitu. Beberapa tahun setelah lulus SMA, dia memutuskan membantu bapaknya. Bapaknya ini punya usaha bengkel. Bengkel sepeda motor gitu, bengkel sepeda biasa gitu. Kadang-kadang juga kalau ada orang bawa becak ke situ atau apa segala macam, bapaknya ini mau gitu, mau mengerjakan. Nah, Yuda ini membantu bapaknya. Karena bisa dikatakan sekolahnya ini SMA yang kejuruan itu apa Mas Lutfi? SMK ya kayak. SMK. Jadi sekolah Yuda ini dulunya ini SMK yang kejuruan mesin gitu, teknik mesin. Ini yang membuat Yuda ini tahu akan mesin-mesin segala macam, pinter. Dan dia ini kalau ada waktu luang, dia tanya-tanya ke teman-temannya mengenai mesin-mesin baru. Beda dengan bapaknya yang memang orang dulu. Nah, sedikit cerita mengenai Yuda. Ada sebuah kejanggalan. Kejanggalan apa itu? Dari kecil, semenjak dia lahir, dia masih bayi, sering sekali yang namanya dipindah oleh jin. Saat pengirim cerita ini mengirimkan hal ini, kan ini sedikit intermezzo ya kan, saya langsung ingat kejadian ini yang dialami oleh kakak kandung saya. Jadi kakak kandung saya saat bayi tidur di tengah-tengah, saya juga belum lahir gitu, di tengah-tengah antara ibu dan bapak. Ini tengah malam hilang. Dan ketika dicari, kakak saya ini berada di bawah mesin jahit. Boom! Ini real yang dirasakan ibu bapak saya dan kakak saya ini yang mengalami kejadian pada saat itu. Saya belum lahir. Kakak perempuan saya. Nah ini sama persis yang dialami oleh Yuda. Saya mau menceritakan di mana proses pada waktu dia bayi ini tiba-tiba hilang. Kita tarik mundur sedikit cerita mengenai Yuda. Di mana Yuda ini banyak mengalami kejadian janggal. Dari mulai dia ini lahir. Seperti apa? Kita flashback. Mas Abril, kita hitam putih. Pada saat itu, Yuda baru usia 1 bulan. Awal-awalnya, dari hari pertama dia lahir ini nyaman. Ketika menginjak 1 bulan, tepat di malam Jumat Kliwon, ini Yuda tidak seperti biasanya. Biasanya, Yuda justru banyak rewelnya kalau menjelang tidur. Biasanya rewel, entah kenapa pada malam Jumat Kliwon, malam Jumat pertama untuk si Yuda, malam Jumat Kliwon pertama ini, dia tidur dengan orang tuanya kan, Yuda masih kecil. Nah, biasanya yang namanya Pak Tresno ini sering sekali ganti-gantian sama istrinya. Tumben-tumbennya ketika melihat Yuda tenang, Yuda tidak menangis, Pak Tresno ini ngomong sama istrinya. Bu, ibu merasakan gak bu? Ada yang aneh sama putra kita. Jumat Kliwon loh bu. Lah terus apa tuh pak? Loh ibu gak ngerasain? Yuda tidur pulas loh bu. Biasanya kan kalau mau tidur ini pasti nangis. Susah tidurnya. Aneh ya bu? Aneh gak bu? Ah enggak lah pak, bapak ini suka kayak gitu. Ya gak tahu kenapa bapak seneng aja lihat Yuda tidur dengan pulas. Berarti malam ini bapak sepertinya tidak begadang bu. Yang biasanya gantian-gantian begadang, ini tumben-tumbennya Pak Tresno ini seneng melihat kondisi Yuda seperti itu. Dianggapnya ini, wah ini aku bisa istirahat nih pulas. Karena Pak Tresno juga capek juga kan kerja. Nah Pak Tresno ini bilang sama istrinya, bu kalau nggak penting-penting amat nggak usah dibangunin. Kecuali Yuda memang dia ini butuh apa, nangis apa segala macem, minta digendong atau apa segala macem, ya wis bangunin bapak nanti seperti biasa gantian. Tapi beneran bu, bapak pengen istirahat. Bapak juga pengen pulas kayak si Yuda bu. Iya pak, yaudah yang penting dikunci-kunci dulu pintunya. Ya wis bu. Nah dikunci pintu, keliling rumah nih, dikunci. Jadi satu rumah ini ada 3 pintu. Pintu utama dikunci, pintu samping rumah dikunci, dan pintu dapur. Semua dipastikan sudah terkunci, rapat. Nah entah kenapa Bu Sri ini bukannya malah seneng kayak Pak Tresno. Bu Sri justru malah gelisah. Aku kok gelisah ya? Aku kok gelisah? Bu Sri ini bolak-balik. Dia ini gelisah. Gak tenang pada malam itu.
Sempat Bu Sri ini beranjak dari tempat tidurnya, dia sempat keluar kamar, dia balik lagi. Nah Pak Tresno ternyata mendengar pergerakan Bu Sri. Wes lah Bu, turu Bu. Aku juga enak kok ini gak dibangun-bangunin. Iya Pak, tapi Bu kok ngerasain aneh ya Pak? Alah, udah. Kamu sendiri tadi bilang gak usah yang aneh-aneh. Iya Pak. Bu Sri akhirnya tidur. Nah di sini, ketika Bu Sri ini merebahkan kepala, yang anehnya tadi ini gak bisa tidur dan gelisah, tiba-tiba dengan sangat mudah. Kalau di tempat saya ini kayak orang kesirep, tiba-tiba ngantuk berat langsung tidur. Bahasa di tempat saya ini kayak orang kayak kena gendam gitu ya Mas Lutfi, atau kayak disirap gitu. Jadi langsung tidur langsung nyenyak. Nah ternyata Bu Sri ini dimimpikan hal yang sangat mengerikan. Bu Sri melihat dengan jelas ada harimau di ruang tengah. Di mimpinya Bu Sri ini seolah-olah harimau itu ada di ruang tengah dan seperti sedang mencari Yuda. Akan tetapi Bu Sri ini nggak bisa ngomong. Bu Sri hanya melihat harimau itu berusaha mau ngusir tapi susah. Nah harimau ini seolah-olah mengendus. Di mana ini Yuda? Di sebelah mana nih? Ruangan sebelah mana? Nah harimau tadi ini keliling di rumahnya Pak Tresno, di rumahnya mereka. Keliling terus menerus. Ini kayak ngendus. Di mana Yuda? Di mana Yuda? Hingga pada akhirnya harimau tersebut berdiri tepat di depan pintu kamar yang dimana di situ ada Yuda. Dengan sangat mudah harimau itu membuka pintu. Cekrek. Saat itu harimau mendekat dan harimau itu merasakan benar-benar lapar. Melihat Yuda tidur pulas, harimau itu lapar, berasa ingin menerkam. Nah di sini Bu Sri ini kayak pengen menghentikan, akan tetapi nggak bisa. Saat itu juga tiba-tiba harimau langsung menerkam Yuda. Nah saat harimau menerkam, Bu Sri baru bisa mengucapkan tolong. Bu Sri terbangun. Oh apa sih Bu? Ada apa sih Bu? Pak, Ibu mimpi Pak, kalau Yuda ini mau diterkam harimau. Aneh-aneh kamu lu. Udah tidur. Pak, Yuda di mana Pak? Pak Yuda di mana? Lah Bu, Yuda di mana? Saat itu juga Yuda hilang. Ini udah nggak mimpi loh. Yuda hilang. Makanya pada saat di bagian ini saya langsung teringat cerita zaman kakak saya ini masih bayi dipindah. Jadi dulu hidup di asrama gitu kan ya, hidup di asrama karena bapak ini seorang anggota gitu kan ya. Asrama zaman dulu ini masih menggunakan papan-papan, tapi pintu udah dikunci semua gitu loh. Masih menggunakan papan-papan, rumahnya berdempetan. Kakak saya ini dipindah. Ibu bapak ini bingung kemana, lari kemana. Saya langsung ingat, wah berarti kayak gini beneran ada. Kalau di tempat saya ini orang ngomongnya ini dipindah gym. Itulah yang menjadikan saya ingat kejadian itu. Oke, kita kembali ke cerita. Nah mereka berdua panik, saling menyalahkan. Kamu sih Pak, ngapain kamu tidur? Kamu juga. Pada saat itu mereka berdua nyari ke ruangan-ruangan. Nah, Yuda, kamu di mana? Nah, kamu di mana? Panik lah. Orang bayi hilang kok. Saat itu juga Pak Tresno juga ngecek pintu, Bu. Semuanya terkunci rapat, Bu. Dan terkunci dari dalam. Di mana ya Bu Yuda? Di mana? Nyari sampai ke dapur, nggak ada Yuda. Ini kemana? Siapa yang bawa Yuda? Hingga pada akhirnya Pak Tresno setelah keluar dari rumah, ya kan, dia ini memaksakan keluar dari rumah, dia ini teriak-teriak, anakku hilang, tolong. Begitu juga dengan Bu Sri, tolong. Nah, kowe neng di, nak kamu di mana? Yuda, kamu di mana Yuda? Nah, ini akhirnya membuat tetangga-tetangga pada bangun. Posisi udah tengah malam. Sudah jam 12 lebih. Tetangga-tetangga pada ngumpul kan pada akhirnya. Tanya, Pak Tres, kenapa Pak Tres? Ono apa Pak Tres? Anakku hilang. Loh, lah awalnya gimana Pak Tres? Awalnya istriku itu mimpi atau apa segala macam. Terus kita terbangun. Setelah terbangun anakku ini nggak ada di tempat tidur. Aku bingung. Nah akhirnya semua warga ini mencari keliling rumahnya Pak Tres. Ya kan, dikelilingi rumahnya Pak Tres segala macam sampai ke kebun-kebun belakang. Gak nemu. Singkat cerita, ini sampai hampir subuh. Bu Sri ini hanya menangis, ditenangkan oleh tetangga samping rumahnya. Sabar Mbak, sabar. Awalnya piye kok bisa ngono Mbak. Jadi ibu-ibu ini memberi semangat. Dan tapi orang yang kehilangan anak kok ya. Tetangga-tetangga ini juga keluar masuk ke rumahnya Pak Tresno, ikut nyari-nyari sampai ke kolong-kolong. Apa jangan-jangan terjatuh atau apa sampai ke kolong-kolong. Nah ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Mbak Siti.
Mbak Siti ini udah nyari-nyari kemana-mana. Nah Mbak Siti juga kaget loh, kakaknya Yuda di mana kok? Di kamarnya juga nggak ada. Jadi Yuda ini kan punya kakak gitu kan ya. Pada saat itu dia masih kecil juga gitu, masih kecil juga. Kita sebut saja namanya Fitri, kakaknya Yuda. Ini juga tidak ada di dalam kamar. Di dalam kamarnya ini nggak ada. Nah pada saat itu Bu Siti ini langsung keluar ngomong sama Bu Sri yang sedang ditenangkan ibu-ibu yang lain. Bu Sri, lah ini yang hilang kok. Nggak cuma Yuda, Fitri juga nggak ada. Kakaknya Yuda kemana toh? Masa hilang semua? Bu Sri menjawab dengan lemas, bener-bener lemas karena masih kaget dengan hilangnya Yuda secara misterius, masih lemas. Kalau Fitri nginep di tempat saudaranya, kalau Fitri memang udah nginep, udah 2 hari ini nggak pulang, memang pengen tidur di sana sama saudara-saudaranya. Tapi nggak tahu anakku yang laki-laki ini Yuda kemana. Dia masih bayi, masa Yono sing tego ngambil anakku. Nah, orang-orang juga ada yang mengatakan, ojo-ojo kena sandikolo. Padahal sandikolo ini kan datangnya biasanya ini kayak menjelang maghrib atau apa gitu kan ya. Nah ini kan nggak tengah malam hilangnya. Nah tapi ada yang mengatakan juga lah, tapi kan ini cuma kliwon. Hingga pada akhirnya terdengar azan subuh. Nah pada saat azan subuh selesai, tak lama kemudian gitu ya, orang-orang juga udah ada yang mau pamitan sholat, ada yang tetap di situ menenangkan Bu Sri gitu kan ya. Tiba-tiba mereka dikagetkan suara tangisan bayi. Pada saat itu Bu Sri kaget. Nah, itu Yuda. Pak itu Yuda, Pak. Bu itu Yuda, Bu. Di mana? Cari. Akhirnya nyari semua. Dan ketika dicari kelilingnya, ini suaranya ada di mana? Ternyata Yuda ada di bibir sumur dan hampir terjatuh. Ya ampun, Yuda yang pinggir sumur. Akhirnya ibu-ibu langsung gendong. Ini Bu Yuda. Yang jadi bingung, ini bapak-bapak, ibu-ibu, para tetangga ini juga sudah nyari di situ awalnya. Nah terus ini Yuda kemana? Kok tiba-tiba ada di situ? Semua bingung. Yang mindahin Yuda ini siapa? Setelah azan subuh baru terdengar suara Yuda. Setelah ditemukannya Yuda, ini benar-benar bersyukur. Alhamdulillah Yuda ketemu, alhamdulillah bayinya ketemu, bayinya Pak Tris, bayinya Bu Sri ketemu. Tetangga ikut tenang, ikut lega. Ada juga yang mengatakan, masa iya kampung kita ini sekarang jadi kampung setan? Kok aneh banget yo. Kita ini kan udah nyari sampai ke belakang-belakang rumah, sampai ke sumur, nggak ada. Lah kok tiba-tiba katanya Yuda ini ditemukan di sumur? Pada ngomong seperti itu warga. Hingga pada akhirnya ini Bu Sri bikin peraturan. Pak ini Pak, apapun yang terjadi jangan sampai kita tidur bareng. Ibu nggak mau terjadi kayak kemarin lagi Yuda hilang. Apapun yang terjadi nanti kalau Bapak memang udah mau tidur, bangunin Ibu dulu. Begitu juga dengan Ibu. Gantian-gantian tolong Pak. Bu, Bapak tidak akan tidur. Kejadian kemarin tidak akan Bapak ulangi lagi. Yang tiba-tiba Bapak ini ngerasa udah nyaman, gak kenapa-napa, ternyata Yuda hilang. Dan Bapak malam ini dan seterusnya, Bapak setiap malam akan jaga. Iya Pak, tapi nek Bapak udah ngantuk kan besoknya kerja. Bapak kalau udah ngantuk, bangunin Ibu dulu. Biar ini kita ini sip-sipan, gantian-gantian. Tolong Pak, tolong. Iya Bu. Wah, dikunci rapat, udah semuanya pastikan semuanya tertutup rapat gitu kan ya. Semua tertutup rapat. Dan pada malam hari itu sampai pagi aman. Akan tetapi ini yang membuat ketika Pak Tresno ini di bengkel, harusnya ini dia kerja, ada orang mau servis atau ada orang mau betulin apa-apa segala macem gitu kan ya. Ini Pak Tresno udah gak ada tenaga. Yang ada Pak Tresno ini ngantuk. Tres, niat kerja ra. Iki lho, sepedaku iki gembes. Sepedaku ini lho, kebanan. Ayo lagi iki. Tolong ini bocor nih ini. Iya mas. Kamu itu niat kerja nggak? Iya mas. Mas. Efek dari begadang semalam. Akhirnya, ya kan? Ini kalau ada orang lewat ke situ melihat Pak Tris ini tertidur, orang jadi malas ke situ. Apalagi ditambah buka bengkelnya ini agak jauhan dari rumah. Pada saat itu memang rumah-rumah ini nggak sepadet sekarang gitu loh, nggak padet banget gitu. Perjalanan dari rumah menuju ke bengkelnya Pak Tresno juga agak jauhan. Ini yang membuat pertama mau berangkat kerja aja udah ngantuk kan, kaki buat jalan ini udah nggak ada tenaga karena begadang semalaman. Sepi akhirnya bengkel. Nah hingga pada akhirnya Bu Sri pun kan otomatis nanya, Pak untuk beli ini ada nggak Pak? Bengkel sepi oh Bu. Ini salahku Bu. Lah salah kenapa toh Pak?
Ya karena aku begadang. Aku akhirnya ketiduran, Bu, kalau pas di bengkel. Bener-bener ngantuk berat. Loh, Ibu kan udah ngomong, Pak. Gantian-gantian, jangan dipaksakan. Yang penting salah satu dari kita ini harus ada yang terjaga. Jangan sampai tidur semua. Udah itu gantian aja. Ibu tahu. Ibu ngerti. Bapak ini besoknya akan kerja. Ibu ngerti. Lah nanti kalau adik butuh apa-apa, Pak. Terus Fitri nanti di sekolah butuh apa-apa, piye? Ya Bu, maafin Bapak, Bu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu masih aman. Gantian-gantian, aman. Nah, singkat cerita ya kan, ini awal-awalnya kan udah aman nih kan, udah aman. Ketika Yuda hilang, udah ditemukan, ini berjalannya waktu udah aman. Nah, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu kemudian, terjadi sebuah hal yang sangat mengerikan. Tiba-tiba tengah malam ini hujan deras, bias. Hujan turun. Dan tak lama kemudian, listrik mati. Listrik mati. Pak. Iya Bu, Bapak nggak tidur kok. Iya Bu. Ini Bu lagi megangin Yuda, Pak. Bapak tolong Pak nyalain lilin, Pak. Nyalain lampu minyak, tolong Pak. Iya Bu, iya. Pada saat itu Pak Tresno mengambil lampu minyak. Gitu. Nah, karena memang lampu minyaknya ini hanya ada 1, gitu kan. Pak Tresno mikir, anak perempuannya ini juga ada di kamar sebelah, gitu. Ketika Pak Tresno ini mau mengantarkan, Pak Tresno dikagetkan, boom, ternyata si Fitri. Pak, Fitri takut. Ya udah sini. Akhirnya gabung jadi 1. Lampu minyak ini ditaruh di ruang tengah, terus pintu kamar ini dibuka. Jadi cahaya ini masuk dari luar. Jadi ketika ada orang dari luar atau apa, terlihat bayangannya, paling tidak seperti itu. Apalagi ini hujan deras. Nah, yang di kamar ini menggunakan lilin. Karena pada saat itu lantainya ini masih tanah. Karena rumah zaman dulu. Dengan menggunakan piring kecil, lilin tersebut ini ditaruh di situ, ditaruh di bawah. Wes Bu, aman. Yo Pak. Nah, pada saat itu ini kan berarti mereka komplit kan? Mereka ini komplit ngumpul bareng. Tak lama kemudian tiba-tiba angin ini kencang sampai menembus sela-sela atap. Gak ada plafonnya rumahnya. Memang sederhana dan pada tahun itu gitu. Ini angin kencang ini yang membuat lilin tiba-tiba mati. Nah, pada saat lilin mati, ini spontan gitu kan. Ini spontan, Pak lilin mati. Yo Bu, lilin mati. Yang namanya Fitri ini tiba-tiba teriak. Bu, ada di mana Bu? Ada di mana? Pada saat itu bingung kan? Tiba-tiba Fitri ngomong seperti itu, kembali lagi dinyalakan. Nah, ketika lilin sudah menyala dan diarahkan ke atas ranjang, semua langsung terdiam. Pak, Yuda kemana Pak? Yuda kemana? Ya Bu, adik kemana Bu? Wah, panik semua. Yuda kembali hilang, apalagi ini hujan deras. Padahal tadi masih. Dan benar-benar jelas masih dipegangi Bu Sri. Ini anehnya, tangan Bu Sri sudah tidak megang Yuda lagi. Kemana perginya ini bocah? Masih bayi. Wah, saat itu juga udah nggak kenal ruang dan waktu. Yang namanya Patris ini langsung keluar. Tolong. Akan tetapi deras hujan, ya, ini lebih kencang. Ini yang membuat warga pun tidak bisa mendengar suara teriakan minta tolong dari Patris. Patris kembali masuk, ya kan? Karena memang listrik lagi mati. Gimana coba bayangin, caranya nyari gimana? Nah, pada saat itu Patris bilang, kita bagi tugas Bu, kita bagi tugas. Ibu dan Fitri nyari di bagian dalam rumah. Bapak tak keluar. Patris langsung bongkar-bongkar lemari, nyari senter. Karena mau nyari di luar rumah. Nah, yang di rumah, Ibu dan Fitri, Bu Sri dan Fitri, ini mencari Yuda dengan menggunakan lampu minyak. Dengan mereka ini semua nangis. Cara nyarinya aja mereka ini sambil nangis. Nah, di mana nak? Kamu kok hilang lagi? Yuda kembali hilang. Hujan deras. Patris nyari tanpa menggunakan payung, udah bodo amat. Langsung Patris ini hujan-hujanan tengah malam. Sedangkan hujan ini deras. Hujan benar-benar deras. Sampai akhirnya Patris ini ngetok-ngetok pintu warga. Tolong, duk, tolong. Kesampingnya gitu kan ya. Baru ada yang bangun. Kenapa Patris? Yuda hilang lagi Pak. Lah kok bisa? Terus akhirnya dari satu pintu ke pintu yang lain. Akan tetapi ada beberapa warga yang diketok ini nggak bangun. Mungkin nggak dengar. Karena hujan terlalu deras pada saat itu. Patris nyari.
Udah keliling rumah, udah ke sumur, udah kemana, nggak ketemu. Pak Tris nyari sendirian. Jumlah warga yang nggak seberapa ini mencar. Akhirnya cara nyarinya ini sendiri-sendiri. Singkat cerita, sudah hampir 2 jam. Mereka nyari ini sudah hampir 2 jam. Dan tak lama kemudian, hujan pun berhenti. Mumpung hujan udah berhenti. Pak Tris nyari lagi. Ketemu sama papasan sama warga. Pak, udah ketemu Pak? Belum. Bantu nyari yo Pak, bantu. Yo Pak, yo Pak. Kok aneh yo? Yuda bisa sering hilang kayak gitu yo. Ya Pak, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba lampu mati yo Pak. Serem Pak. Moro-moro hilang Pak. Tiba-tiba hilang. Nah, habis itu ya kan, Pak Tris akhirnya melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, ini udah agak jauhan dari rumah. Gitu kan ya. Pak Tris ini sedang nyari, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Yuda, kamu di mana? Ternyata Pak Tris ini berada di depan rumah yang sudah tidak dihuni. Kalau di tempat saya ini namanya rumah suwung. Rumah yang sudah tidak dihuni warga. Jadi kayak rusak, tidak terurus, ditinggalkan oleh pemiliknya. Gitu, nunggu roboh atau mungkin mau dijual atau mungkin apa segala macam. Nah, atap rumah itu yang sudah rusak gitu kan, bisa dikatakan ini 80% rusak. Atap-atapnya ini ada yang juga roboh. Atap-atapnya ini tidak menggunakan genteng, melainkan menggunakan anyaman dari daun pohon kelapa. Nah, pada saat itu Pak Trisno seneng mendengar suara tangisannya si Yuda. Neng Tile, kamu di mana? Nah, kamu di mana? Nyari. Lah, kok rumah yang tidak dihuni ini, suaranya kok ada di sini? Akhirnya, Pak Tris ini masuk ke rumah itu. Dan warga sering meyakini, pokoknya di daerah itu, sering sekali yang namanya warga lewat, ini mendengar sesuatu hal. Di situ mungkin ada orang ketawa. Zaman dulu, penerangan nggak seterang sekarang. Jadi ketika orang lewat situ udah takut banget. Pernah kan kita ngerasain di zaman itu atau apa, kakak-kakakku semua yang ada tempat di mana di situ kayak diyakini sangat ngeri gitu kan. Di situ diyakini gimana mistis atau apalah segala macam. Nah, ini ternyata Yuda berada di rumah yang sudah bener-bener ini tinggal robohnya aja udah semua. Saat itu dicari. Dan anehnya Yuda ini berada di dalam bak mandi. Kalau zaman dulu ini pakai batu bata yang tanpa keramik. Bak mandi itu sudah penuh dengan lumut. Memang rumah ini udah lama nggak dihuni, udah ditinggalkan. Dan banyak anak-anak yang takut lewat situ. Orang-orang dewasa pun kadang-kadang juga takut kalau lewat situ. Ternyata Yuda ada di situ. Dan anehnya, baju bayi yang dikenakan Yuda sedikit pun tidak basah. Padahal ini atasnya, ini udah banyak yang bolong-bolong. Yang saya bilang tadi dari anyaman daun pohon kelapa. Ya ampun anakku, ternyata Yuda ada di situ. Yang mindah siapa? Coba bayangin. Jarak dari rumah menuju ke rumah kosong itu yang sudah tidak dihuni, ini kurang lebih jaraknya, ini hampir 200 meter. Kurang lebih 200 meter. Dari pengirim ini ketikanya seperti itu, ini sekitar kurang lebih 200 meter. Berarti kan jauh. Yuda belum bisa jalan, hujan besar. Pada saat itu ya kan, Yuda ditemukan, Pak Tris seneng, nah kok kamu kayak gini terus, nah bikin bapak deg-degan, nah bikin bapak ibu kepikiran. Akhirnya Yuda dibawa ke rumah. Pada saat itu orang-orang heran, ditemunya di mana Pak itu Pak? Ditemunya sampai Bu Sri pun tanya, ya ampun anakku, Pak di mana Pak? Yuda di mana Pak? Aneh, bapak juga nggak habis pikir Bu. Yuda berada di rumah kosong itu Bu, yang jaraknya jauh dari tempat kita Bu. Semua melongo, semua bengong. Warga-warga yang di situ ikut nyari. Ini semua bengong. Lah, Yuda dimomong setan. Nah, singkat cerita, akhirnya ya kan, saran dari warga-warga ini minta, Pak, mending dibikin selamatan, Pak. Pengajian atau apa, Pak? Untuk keselamatannya sih Yuda, Pak. Untuk keselamatan putramu, Pak. Iya, Mas. Iya, Pak, iya. Saran dari warga hingga pada akhirnya keesokan hari ini mengadakan selamatan. Nah, ini menurut kepercayaan di daerah itu, sampai Yuda ini dimasukkan ke dalam kurungan. Ada kasur kecil, Yuda ditaruh situ, ditutup kurungan ayam gitu kan, kurungan ayam. Terus di situ doa bersama. Anehnya Yuda ini nggak nangis. Setelah itu kembali digendong sama ibunya, digendong sama Pusri, berdoa. Nah, dipanggilkan Kiai juga. Singkat cerita, setelah pengajian selesai, Pak Kiai ini ngomong sama bapaknya Yuda, Pak Trisno, Pak Tris,
saya mau ngomong boleh nggak Pak Tris? Iya Pak Yai, saya juga sebenarnya mau tanya tapi masih ramai orang, nggak enak Pak Yai. Iya, kalau gitu ke rumah saya aja. Akhirnya Pak Tris pada malam itu mengantar Pak Kiai. Nah, pergilah ke rumah Pak Yai. Gitu kan. Setelah sampai di rumah Pak Yai baru bilang, gini loh Pak Tris, saya mau ngomong takutnya nanti gimana pemikiran warga. Iya Pak Yai, gimana tuh Pak Yai? Yuda ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali didekati makhluk halus. Yuda ini bagi makhluk halus, ini benar-benar memikat. Makhluk halus yang tak kasat mata, ini ingin sekali mendekati Yuda. Sangat mudah sekali Pak. Ini penglihatan saya Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa bersama tadi, Yuda tidak hilang lagi Pak. Saya juga seumur umur baru melihat kejadian yang seperti ini. Aneh. Jadi untuk makhluk tak kasat mata, ini mencium bau Yuda. Ini aromanya ini harum sekali Pak. Bener-bener daya tariknya ini besar. Kayak kita ini lihat apa gitu loh Pak. Kita tertarik soal apa segala macam. Nah kita datang ke tempat itu. Ini sama. Nah saya berdoa mudah-mudahan kemarin itu yang terakhir. Hilangnya Yuda itu kemarin yang terakhir. Dah. Ya Pak, saya mau ngomong kayak gitu di rumah sampean. Nanti tanggapan warga-warga sekitar, wah ngada-ngada atau segala macam. Mending pada saat itu ya saya memikirkan untuk kita berdoa aja. Iya Pak Yai, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon didoakan ya Pak Yai agar Yuda ini baik-baik saja dan tidak hilang lagi. Yo, sama-sama berdoa. Yo, kalau bisa Pak Trisno juga puasa Pak Tris. Ikhtiar. Yuk Pak Tris. Iya Pak Yai. Singkat cerita nih ya kan, sampai Yuda usia ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini sampai Yuda masuk ke SD, ini aman. Walaupun gitu ya, ini udah gede, bisa dikatakan udah SD gitu kan ya. Ini tidur tetap dijagain ketat. Beda dengan mbaknya yang namanya Fitri. Gitu loh. Ini penjagaan Yuda bener-bener ketat. Kadang-kadang ada tetangga yang memang juga ikut prihatin, ini ikut begadang juga di situ, di rumah itu. Ikut begadang di situ, sampai ngobrol-ngobrol, sampai ibu-ibu di situ, sampai ketiduran di rumahnya Bu Sri. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya setiap malam ini sering sekali di rumahnya Yuda ini rame. Bahkan ibunya Yuda, gitu kan ya, Bu Sri, ini selalu ngomong sama Yuda. Le kalau pulang sekolah, kamu gak usah main kemana-mana. Pokoknya main di rumah. Ajak temen-temennya main di rumah. Sampai yang namanya Pak Trisno ini dia mending ngumpulin uang atau apa buat beli mainan atau apa segala macam agar teman-teman Yuda ini ngumpulnya di rumah Yuda biar ibu dan bapak atau warga sekitar bisa memantau karena ikut prihatin semua. Alhamdulillah nih sampai SD Yuda tidak mengalami hilang lagi, udah aman, bener-bener berasa tetangga ini udah hampir lupa dengan berita-berita Yuda hilang zaman Yuda ini bayi. Tetangga udah mulai lupa gitu. Udah ngerasa aman. Ternyata tidak. Justru setelah lulus SD, dia masuk ke SMP. Dia kembali mengalami gangguan mistis. Dan kali ini lebih mengerikan. Nah, di sini ada perbedaan gitu, ada perbedaannya. Jadi kalau SD, ini kan deket, jaraknya deket. Di kampung ini ada, di kampungnya Yuda ada. Akan tetapi, ini kalau SMP mau gak mau, ini harus menempuh jarak yang lebih jauh. Dan itu bisa ditempuh paling cepat ini lewat belakang rumah, lewat sawah-sawah, lewat perkebunan. Nah nanti baru ketemu jalan besar, ketemulah SMP. Itu pun kalau berangkat ini harus pagi-pagi. Jam 6 pagi ini udah jalan. Jadi nggak kayak sekarang sekolah ini di mana-mana ada, deket segala macam gitu kan ya. Jadi zaman dulu ini sekolah ini jarang-jarang. Soalnya saya udah pernah tanya sama ibu saya, ini karena kelasnya kurang, akhirnya ini ada yang berangkat siang, ada yang berangkat pagi. Kelasnya ini untuk bergantian pada era itu, pada tahun-tahun itu.
Singkat cerita, 1 minggu sudah Yuda ini pergi sekolah, ini bener-bener tanpa gangguan. 1 minggu sudah ini, gak ada gangguan apa-apa. Membuat ini kedua orang tua antara Pak Tresno dan Bu Sri ini tenang. Bener-bener tenang. Le, kamu kalau sekolah berangkatnya lewat mana toh, Le? Ya lewat belakang lah, Pak. Lewat belakang, nanti ketemu sawah, jalan lurus terus tuh, Pak. Lewat kebun-kebun, nanti ketemu jalan. Barulah ketemu SMP, Pak. Memang jauh, Pak. Oh ya wis, yang penting kamu semangat sekolah ya, Le. Bapak pengen kamu itu sukses. Gitu kan? Nah, sama Bu Sri juga tenang. Karena menurut mereka sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan goib. Tepat di minggu kedua, yang awal-awalnya ini aman, tepat di minggu kedua, yang namanya Pak Tresno, ini kalau makan, dia ini pulang. Dia makan bareng sama keluarga. Walaupun ini ada warung segala macam, Pak Tresno lebih memilih untuk ngirit. Pak Tresno ini pulang, jam 2 siang Pak Tresno pulang. Pak Tresno tanya sama Bu Sri, Bu, anak-anak di mana, Bu? Kita makan bareng, Ibu. Yuda udah pulang belum, Bu? Kalau Yuda belum, Pak. Yang udah pulang si Fitri. Oh, ya wis lah. Bapak nanti makannya nunggu Yuda aja, biar bareng-bareng. Nah, pada saat itu, bapaknya Yuda, Pak Tresno, ini keluar mau beli rokok. Gitu. Dia keluar mau beli rokok. Nah, pada saat itu Pak Tresno seneng. Karena ada beberapa teman-temannya Yuda yang sekolahnya bareng Yuda di SMP itu juga, yang dimana Yuda sekolah di situ gitu. Ini udah pada pulang. Loh, ini anak-anak SMP udah pada pulang. Berarti sebentar lagi Yuda pulang. Gitu kan. Nah, Pak Tresno ini menghabiskan rokok nih. 1 batang, 2 batang, 3 batang. Nah, Bu Sri ini tanya sama Pak Tresno, Pak, Yuda kok belum pulang-pulang ya, Pak? Loh, iya ya, Bu. Aku sampai lali. Nungguin Yuda aku sampai lali ya, Bu. Kok belum pulang ya, Bu? Padahal teman-temannya udah pada pulang. Saya, Ibu, tak tanyain sama tetangga. Akhirnya Pak Tresno menemui ke salah satu temen sekolahnya Yuda. Kita sebut saja Devi, yang terdekat dari rumahnya Pak Tresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, numpang tanya, Bu, Devi udah pulang? Udah dari tadi kok, Pak Tresno. Ada apa ya, Pak Tresno? Loh. Lah, Devi mana, Bu? Itu ada di dalam. Boleh saya ngomong sebentar, Bu? Boleh sebentar ya, Pak. Devi dipanggil. Devi, sini, Devi. Devi, sini. Ini ada bapaknya Yuda, sini, Nak. Devi akhirnya keluar. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Nah, kamu lihat Yuda nggak, Nak? Pulangnya bareng atau gimana? Kok Yuda belum sampai rumah, Nak? Perasaan udah pada pulang kok, Pak. Tadi udah keluar dari gerbang semua. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda segala macem, Pak. Loh. Terus Yuda kemana, yo? Udah pada pulang kok. Aku juga sempat lihat Yuda lewat kebun seperti biasa. Ada juga teman-temannya. Nah, pada saat itu, karena memang sudah tidak ada gangguan goib yang dirasakan Pak Tresno, perasaannya ini justru malah kekhawatiran soal dia ini yang sudah masuk ke SMP. Jangan-jangan dia bandel nih. Jangan-jangan dia salah pergaulan nih. Ketemu sama teman-teman yang baru nih. Ada teman mungkin yang bandel, ada teman yang nakal, bermacam-macam kan kalau SMP itu. Beda kalau SD, temennya ya udah teman-teman kampung aja gitu kan. Nah, ini kalau SMP kan dari mana-mana, dari kampung manapun. Pak Tresno pulang. Bu, Devi, temennya Yuda udah pulang kok, Bu. Loh, masa, Pak? Lah Yuda kok belum pulang? Iya, Bu. Bapak kok khawatir? Khawatir apa toh, Pak? Loh, Ibu ini gimana toh? Kita ini kan semakin jauh rumahnya sama sekolahnya Yuda. Terus kalau SMP ini pergaulannya yang Bapak takutkan, ini malah salah. Dia nanti jadi anak nakal, itu yang Bapak takutkan, Bu. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang goib. Singkat cerita, ini ternyata sampai maghrib Yuda juga belum sampai rumah. Pak, Yuda belum sampai rumah, Pak. Akhirnya nyari. Mereka nyari. Saking penasarannya, Pak Tresno ini sampai ke sekolahnya Yuda. Nah, saat itu ketemu sama tukang kebunnya. Pak, numpang nanya, Pak. Oh iya, Pak. Bapak siapa, yo? Saya, Pak, bapaknya Yuda. Yuda ini anak kelas 1, Pak. Sekolah di sini, Pak. Numpang nanya ya, Pak. Apa ada siswa-siswa yang masih ada aktivitas di sekolah? Lah, Bapak ini gimana, toh? Ya udah nggak ada lah, Pak. Udah bubar dari tadi, toh, Pak. Udah pada pulang dari tadi siang, loh, Pak. Loh, yo. Yuda kemana, yo? Ya ampun. Ini bocah ngendi. Akhirnya Pak Tresno segera ke tempat Devi lagi.
dan menanyakan siapa lagi teman-temannya dan di mana rumahnya. Nah, di sisi lain, Bu Sri juga gelisah di rumah. Fitri, kakaknya Yuda, tiba-tiba ngomong sama Bu Sri. Bu, Fitri kok punya perasaan gak enak, Bu? Jangan-jangan adik kenapa, Du? Jangan-jangan adik hilang lagi, Bu. Kayak dulu waktu masih kecil. Kamu itu loh, kalau ngomong jangan sembarangan. Sekolahnya soalnya jauh, harus ngelewatin kebun, harus ngelewatin sawah. Kamu itu loh malah bikin pikiran ibu. Enggak, Bu. Fitri kok tiba-tiba perasaannya nggak enak, Bu. Kamu nggak usah mikir kayak gitu. Mending kamu bantuin nyari. Ayo nyari, tanya sama teman-temannya atau apalah. Nah, akhirnya mereka juga berusaha nyari. Sampai jam 12 malam. Wah, ini kebingungan. Mereka pasrah di depan rumah. Mereka bertiga, ini pasrah kemana yo Pak Yuda? Bapak juga bingung kok, Bu. Bapak udah ke teman-temannya Yuda yang kata Devi ini pulangnya bareng. Terus mereka bilang nggak bareng kok, Pak. Kita malah nggak lihat Yuda di mana. Kan aneh, Bu. Aduh, kok bisa ngene yo? Ini bocah ning ndi? Kok bisa kayak gitu? Nah, semua panik lagi nyari, ya kan? Ini sampai malam nih. Ini dibantu warga-warga sekitar juga. Masa iya kayak dulu lagi, Pak Tresno? Iya, makanya saya juga bingung. Saya udah tanya ke sana kemari kok. Kok Yuda malah nggak pulang-pulang? Neng di toleh gue. Neng di. Kok malah Bapak jadi khawatir? Nah, saat para warga sedang berkumpul di depan rumahnya Pak Tresno, tiba-tiba ini ada orang teriak-teriak sambil lari. Tolong, ono setan, ada setan. Ini sebut saja namanya Pak Herman. Terus akhirnya diberhentiin warga. Pak Herman, kenapa Pak Herman kok teriak-teriak kayak gitu? Ada apa Pak Herman? Ya ampun, saya melihat hantu, Pak. Hantu apa? Ya ampun. Lah, ini rumah setannya. Maksudnya apa? Akhirnya Pak Herman ini diberi minum sama warga lain. Minum dulu, Pak, minum dulu. Ada apa, Pak? Ini malam-malam loh. Kok teriak-teriak setan-setan piye? Nah, pada saat itu Pak Tresno ini memang konsentrasinya lagi kacau, ya kan? Dia nggak fokus dengan teriak-teriaknya Pak Herman. Dia lagi fokus, anakku ini perginya kemana, hilangnya ini di mana. Begitu juga dengan Bu Sri. Sementara warga lain ini lagi nanyain Pak Herman tadi yang teriak-teriak setan. Setelah sudah minum air putih, ya kan, bisa diajak ngomong. Akhirnya Pak Herman ngomong. Jadi gini, aduh kok aku berhentinya pas di depan rumah ayo. Loh, kenapa tuh, Pak? Jadi gini, Pak, saya ini kan tadi habis buang air besar, Pak, di sungai. Jadi zaman dulu ini banyak orang ini buang air besar ini di pinggiran sungai. Itu ada penutupnya yang dibuat dari bambu gitu kan. Pada saat itu Pak Herman ini sedang buang air besar. Setelah selesai buang air besar, Pak Herman ini mau pulang gitu kan. Pak Herman mau pulang, tiba-tiba ini Pak Herman melihat ada sesuatu warnanya putih bergerak-gerak ini di pohon bambu. Apa itu? Kok kayak bendera? Atau apa itu? Kok putih-putih? Nggak begitu jelas. Akhirnya karena Pak Herman ini penasaran, Pak Herman pengen tahu. Pak Herman mendekat ke arah bambu tersebut yang dimana ada putih-putih bergerak. Saat itu penasaran, ini kain apa sih? Oh, kain bukan yo. Soalnya gelap nih, posisinya cahayanya ini dikit gitu. Pencahayaan bener-bener dikit. Nah, saat itu juga karena Pak Herman penasaran, menarik kain itu. Nah, saat ditarik, ini ternyata kain ini tuh jatuh. Dan ternyata yang jatuh itu adalah jenazah. Kok setan ini? Apa ini? Nah, pada saat itu karena penasaran, kok ada mayat di sini sudah mengenakan kain kafan? Kok ada yang ngumpetin mayat di sini? Karena Pak Herman penasaran, Pak Herman mendekat dan ternyata itu adalah jenazah dari Yuda. Tolong, Yuda setan, Yuda jadi setan. Nah, lari Pak Herman. Pak Herman menjelaskan apa. Nah, ketika Pak Herman menyebut nama Yuda dan Pak Tresno akhirnya dengar, Pak Tresno langsung mendekat. Apa? Jenazah Yuda, maksudnya gimana, Pak? Iya, Pak, saya melihat kok. Nah, Yuda ini kok udah jadi jenazah, Pak. Bener-bener, Pak. Jelas. Yuda di mana? Lah, akhirnya semua menuju ke tempat di mana Pak Herman melihat jenazah Yuda. Nah, setelah warga-warga ke sana, ada yang bawa obor juga, ada yang membawa senter juga, karena memang gelap ya, karena memang gelap, pencahayaan benar-benar sedikit. Sesampainya di sana, anehnya
ini sama sekali nggak ada yang namanya jenazah. Mana Pak Herman, mana? Loh, tadi saya lihatnya di sini kok tiba-tiba hilang. Awalnya itu kain sedikit, terus itu kayak berkibar-kibar gitu. Nah, aku pikir lagi opo? Kok jalan-jalan sendiri, gerak-gerak sendiri? Aku penasaran Pak. Lah setelah tak tarik ini jadinya jenazah kok. Dan jenazah anaknya Pak Tresno. Bener jelas itu mukanya Yuda. Jangan ngawur Pak, jangan ngawur. Justru sekarang ini lagi situasinya lagi genting. Yuda kembali hilang. Ini ada warga yang ngomong kayak gitu. Yuda kembali hilang kayak dulu lagi waktu dia kecil. Nggak tahu yo. Tadi setan apa yo? Lah udahlah. Nah akhirnya mereka pada bubar. Udah bubar. Kita tetap bantu Pak Tresno. Kita harus nyari Yuda. Singkat cerita mereka sampai begadang. Mereka nyari informasi segala macem. Yuda belum juga ditemukan. Nah Pak Tresno penasaran. Paginya itu langsung Pak Tresno ini menghadang ke sekolahan. Siapa tahu Yuda ini apa nginep di temannya atau apa segala macam. Pak Tresno nungguin di depan sekolahan. Pak Tresno udah memastikan semua murid udah pada masuk. Dan anehnya Pak Tresno sama sekali tidak melihat Yuda di situ. Bener-bener gak ada Yuda. Nah Pak Tresno akhirnya menghubungi guru. Bu, saya bapaknya Yuda Bu. Yuda udah dari kemarin gak pulang Bu. Ini berangkat apa enggak ya Bu? Oh sebentar ya Pak, nanti coba saya tanyakan ke guru-guru yang lain. Ternyata Yuda juga tidak ada di sekolahan. Ditanyain semuanya, siswa-siswa yang memang teman-temannya Yuda, teman-teman terdekatnya Yuda. Ada salah satu temannya Yuda yang memang awalnya jalannya bareng, gitu. Awalnya jalannya bareng menuju ke arah perkebunan, sawah gitu kan, memang lewatnya ke situ gitu kan. Kita sebut saja namanya Ferry. Ditanyain, kamu kemarin, kata teman-teman, kamu yang terakhir sama Yuda. Ini Yuda hilang loh, bapaknya sampai nyari ke sini. Iya Bu, lah kemarin ini dari sekolah bareng, terus udah gitu, udah mau masuk kebun, terus dia bilang dia mau pipis. Setelah itu udah Bu, Ferry tungguin nggak nongol-nongol, terus akhirnya Ferry pulang Bu. Lah, Kak pipisnya di mana? Dikasih tahu, dikasih unjuk sama Ferry. Akhirnya dari pihak sekolahan dan Pak Tresno ini menuju di mana Yuda ini pipis, tempat yang sudah ditunjukkan sama si Ferry. Anehnya di situ, ya kan? Ini hanya pohon-pohon pisang, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada bocah, nggak ada apa-apa sama sekali. Dan itu kalau terus dilewatin, ini nggak gabal bisa. Karena apa? Itu tanahnya ini udah becek parah, pasti kotor kalau masuk ke situ. Nggak mungkin. Terus kok nggak ada jejak sepatu atau apa? Bener-bener sekolahan juga ikut bingung. Bingung semua. Hingga pada akhirnya pihak sekolah juga ikut membantu laporan kepada polisi untuk mencari Yuda. Nah, singkat cerita, Pak Tresno ini pulang. Kayak udah nyerah. Mudah-mudahan polisi bisa membantu, bisa menemukan Yuda, begitu juga dengan pihak sekolahan. Berarti udah 2 hari ini. Nah, sesampainya di depan rumah, Pak Tresno kaget. Loh, kok di depan rumahku rame? Ada apa? Langsung Pak Tresno ini lari. Oh, nopo. Bu Sri pingsan, Pak. Bu Sri pingsan. Nah, sedang ditangani warga-warga juga. Lah, kenapa istri saya kok bisa pingsan? Fitri pun juga ngomong, iya Pak, Ibu kaget dengar berita dari warga, Pak. Loh, apa? Ada apa? Kabar apa? Ternyata semalam banyak warga yang diliatin penampakan jenazahnya Yuda. Ternyata nggak cuma Pak Herman. Banyak warga ini melihat penampakan-penampakan. Ada yang melihat bahwa Yuda ini ada di sumur mereka. Ada. Dalam wujud yang sudah mengenakan kain kafan. Ada lagi yang melihat Yuda sudah membujur dengan kain kafan lengkap. Ini di perkebunan. Ada juga yang melihat Yuda di kandang kambing. Jadi pada malam itu ternyata bukan hanya Pak Herman. Selang berapa jam ini ternyata warga diliati penampakan wujud jenazah Yuda sudah mengenakan kain kafan lengkap. Ibarat kata ini tinggal menguburkan. Akan tetapi ketika mereka kembali lagi lihat, mereka minta tolong sama warga yang lain, ini hilang. Semuanya hilang. Nah, hingga pada akhirnya semua geger. Kabar menyebar. Wes jadi setan. Udah jadi hantu. Oh, Yuda udah jadi hantu. Loh, tak kirain udah sembuh. Oh lah, tak kirain dia ini udah gak hilang-hilang lagi. Oh ya, pantas saja yang ngomong hantu. Oh, pantas saja yang ngomong setan. Oh iya, jojoki kenapa? Pada ngomong seperti itu. Singkat cerita, mereka sudah lama sudah pasrah.
Bu Sri juga udah males ngomong. Pak Trisno juga sama, bingung. Dan ini sudah hari ketiga. Yuda tidak ada kabar. Singkat cerita, ini mau sore, mau asar gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang ke situ, seorang bapak-bapak nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ini bener rumahnya Pak Trisno? Iya, Pak, bener, Pak. Sampean siapa ya, Pak? Saya, warga kampung sebelah. Iya, Pak, ada apa ya? Katanya putranya jenengan hilang yo. Iya, Pak. Apa Bapak melihat putra saya? Gini, Pak, jadi warga di tempat saya ini melihat ada bocah sedang tidur di kuburan. Maksudnya, Pak? Iya. Lah sekarang bocahnya udah sadar, Pak. Ditanya katanya namanya Yuda. Sekarang masih di tempat Pak RT. RT kampung sebelah, Pak. Saya kesana, Pak, semua. Bener-bener cepet-cepet pengen kesana. Pak Trisno langsung menuju ke kampung sebelah. Ada beberapa orang yang dengar juga ikut akhirnya ke sana. Penasaran. Ternyata Yuda ini dalam keadaan letih, lemas, tidak bertenaga di tempatnya Pak RT dan baru bisa diajak ngomong. Nah, Bapak nyari kamu kemana-mana, nah, Bapak nyari kamu kemana-mana. Yuda dibangun-bangun. Iya, Pak. Nah, ini bapaknya. Jadi rame di situ. Dan pada akhirnya warga yang menemukan pun menjelaskan. Saya siang tadi, ini saya mau mancing, Pak. Saya ini lewat makam. Tak liatin kok ada orang tidur di atas pohon besar itu loh, Pak, yang di tengah-tengah kuburan. Nah, memang pohon besar itu, ini usianya udah beratus-ratus tahun, udah dari zaman dulu. Udah ada pohon itu. Warga sekitar ini mengatakan itu juga pohon angker di tengah-tengah pemakaman umum. Nah, di bawah situlah Yuda ini tertidur. Nah, akhirnya orang yang tadi mau mancing penasaran. Coba tak lihat, itu bener bocah sekolah apa gimana? Apa jangan-jangan bolos apa gimana? Dideketin ke sana. Ternyata bocahnya pingsan, tertidur pulas. Itulah si Yuda. Nah, pada saat itu orang yang menemukan Yuda ini teriak-teriak minta tolong ke warga lain. Itu untuk jadi saksi juga. Ini penemuan ini nih, ada bocah kayak gini nih. Dia ini pingsan apa gimana? Apa kesurupan apa gimana? Langsung dibawa ke tempatnya Pak RT. Nah, setelah Yuda ini siuman, diajak ngomong, ditanya, akhirnya menjelaskan saya putranya Pak Trisno. Gitu kan, udah bisa diajak ngomong. Akhirnya warga kampung sebelah dikirim untuk mengabarkan ke Pak Trisno. Makanya Pak Trisno langsung ke situ. Kaget. Nah, singkat cerita nih ya kan, pada akhirnya Yuda dibawa pulang. Wah, ibunya nangis, meluk-meluk Yuda, nyium-nyium Yuda. Yang di sini ada keanehan. Bajunya Yuda kotor pun enggak, benar-benar masih bersih, wangi. Aneh, padahal ini udah 3 hari. Harusnya paling tidak baju kan putih ya kan, seragam sekolah ini putih. Paling tidak ada kotor, bercak apa segala macam. Karena memang 3 hari nggak pulang gitu kan, dengan memakai seragam itu. Nah, setelah bisa ditanya, Yuda pun ngomong, tapi masih dalam keadaan lemes. Yuda pun menjelaskan bahwa pulang sekolah, tiba-tiba Yuda kebelet pipis. Tiba-tiba saat Yuda ini kencing, di mana ini sebenarnya ada Ferry, ini Yuda langsung nggak lihat Ferry. Yuda nggak lihat temennya. Pantas saja Ferry pada saat itu bilang, setelah dia pipis, aku panggil-panggil udah nggak ada. Nah, Yuda ini berada di alam lain, alam yang asing bagi Yuda. Ini perkebunan bambu, bambunya ini besar-besar, bambunya ini rapat. Jadi Yuda ini kayak dikurung bambu. Yuda ini mau pergi, mau pulang, mau kemana, nggak bisa. Nah, tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah harimau. Ini ada beberapa bambu, ini membuka jalan, dan terlihatlah harimau. Harusnya, ya kan, anak sekecil Yuda melihat harimau harusnya takut. Anehnya, ini harimau kayak menuntun Yuda. Sedangkan dulu pernah mau mencengkeram Yuda waktu Yuda bayi, di mimpi ibunya Yuda, gitu kan. Nah, ini harimau seolah-olah menunjukkan jalan keluar. Yuda yang udah bingung, mau keluar lewat mana, kebingungan. Dan pada saat itu Yuda ini lihat ke langit. Ini langitnya ini senja, kayak mau menjelang maghrib, tapi terus, lama terus. Nggak gelap, nggak terang, nggak siang gitu, nggak. Tapi senja gitu, agak kegelap-gelapan kayak mau maghrib. Nah, Yuda melihat harimau itu ini nggak takut. Dan harimau itu mengajak Yuda. Dan setelah itu, Yuda ini sudah tidak sadar lagi. Justru Yuda ini malah ditemukan di pemakaman umum. Pohon besar di tengah itu, Yuda di bawahnya. Dan Yuda merasakan
Ya kan? Yuda saat ditanya sama ibunya, Yuda merasakan nggak begitu lama. Yuda kaget ketika ini sudah 3 hari hilangnya Yuda. Kaget. Nah, hingga pada akhirnya bapaknya ini juga udah konfirmasi sama sekolahan bahwa Yuda sudah ditemukan. Nah, itulah yang dialami oleh Yuda. Nah, inilah sejarah Yuda. Kok sering dikatakan Yuda ini udah mati? Banyak penampakan jenazahnya Yuda. Banyak warga-warga dekat ini melihat. Tapi ketika kembali lagi dilihat, jenazah itu hilang. Sudah digosipkan Yuda ini udah jadi hantu segala macem. Inilah kisah kecilnya Yuda. Flashback pun selesai, kita kembali ke cerita di mana Yuda ini sekarang yang udah besar, gitu kan ya. Nah, itu tadi cerita mistisnya Yuda. Nah, kini kembali Yuda yang sudah lulus SMA, gitu, yang sudah lulus SMA udah berapa tahun, bantu bapaknya bekerja di bengkel. Nah, memang semenjak kejadian itu, ya kan, kejadian dulu waktu SMP Yuda hilang, bapaknya ini gak mau meninggalkan Yuda. Pokoknya bareng sama bapak. Kalau toh kamu mau jalan sama siapa, pokoknya kamu ajak temen. Bapak gak mau kehilangan kamu lagi. Begitu juga ibunya. Ibunya ngomong, kemanapun ibu harus tahu. Jangan sampai kamu jalan sendirian. Yuda ini merasa terkekang. Benar-benar merasa terkekang. Udah sekolah, gak boleh nyari kerja jauh-jauh. Harus bantuin bapaknya di situ biar bapaknya lihat kegiatan Yuda. Gak mau kehilangan Yuda. Padahal Yuda pengen yang namanya nyari kerjaan di mana segala macam, pengen berkembang, akan tetapi dari keluarga tidak mengizinkan. Nah, berjalannya waktu, karena memang bisa dikatakan peralatan di bengkelnya Pak Tresno ini alat-alatnya ini alat-alat kuno gitu kan ya, seada-adanya. Walaupun bengkel motor dan sepeda itu sepeda ontel biasa, akan tetapi peralatannya ini nggak memadai. Peralatannya ini masih jadul. Ini yang membuat bengkelnya Pak Tresno ini nggak laku. Dan Pak Tresno sendiri memang belum mampu untuk membeli peralatan-peralatan yang modern. Sering sekali orang-orang ke situ servis, terus pada akhirnya kecewa. Sering. Kok jadinya kayak gini sih Pak? Motor saya dinaikin malah nggak enak. Iya, ini sering mogok, ini kayak gini. Gimana sih, becus nyervis gak sih? Nah, Yuda sebagai anak ini ngerasa sedih. Akan tetapi dia juga bingung. Aku pengen selamatin bapakku. Aku pengen kerja biar aku bisa beli alat-alat untuk bapakku. Akan tetapi aku gak boleh kemana-mana. Sedangkan Yuda ini selalu mendengar caci maki dari orang-orang yang servis. Orang-orang yang datang ke situ ketika ada kerusakan motor atau sepeda segala macam. Yuda ini udah bosen banget ketika ada orang ini gak puas dengan kerjaannya Pak Tresno. Nah, Yuda pun akhirnya ngomong sama bapaknya. Pak, harusnya kita gimana? Yuda ini bingung Pak. Terus terang Yuda bingung. Yuda gak tega lihat bapak dimaki-maki banyak orang loh Pak. Iya Le, bapak juga bingung Le. Apa pekerjaan bapak ini kurang bagus ya Le? Bukan gitu Pak. Sekarang sudah banyak bengkel-bengkel yang bagus alat-alatnya Pak. Terus cara pengerjaan segala macam Pak. Kalau kita masih tetap yang seperti ini aja Pak, ya nggak bakalan bengkel kita laku Pak. Harus berapa kali lagi Yuda ini ngomong Pak? Izinkan Yuda cari kerja Pak. Le, Bapak nggak setuju. Sama sekali Bapak nggak setuju. Bapak lebih rela dicaci orang-orang. Walaupun dapat uangnya nggak seberapa, tapi Bapak nggak kehilangan kamu, Le. Bapak nggak mau kehilangan kamu, Le. Saking sayangnya. Pak, tapi kalau terus-terusan kayak gini, yang ada kita ini nggak laku, Pak. Terus kita mau makan apa? Kita mau makan apa, Pak? Ngandelin ibu. Ibu kerja di ladang. Ikut orang yang hasilnya nggak seberapa. Ngandelin Mbak Fitri, Pak. Nggak mungkin, Pak. Kita ini laki-laki, Pak. Yuda pengen merubah semua ini, Pak. Nggak bisa, Le. Bapak sekali ngomong nggak, tetep nggak. Kamu mau kemana? Di situ ada Bapak. Wes, kamu belum pernah jadi orang tua, Le. Gimana rasa kehilangan? Yuda udah bingung dah.
Sering berantem seperti itu sama bapaknya. Yuda ini pengen nyelamatin, akan tetapi bapaknya ini nggak bolehin Yuda kerja di mana-mana, harus di situ bareng bapaknya. Memang belakang bengkel ini ada rel kereta. Biasanya Yuda ini duduk-duduk di belakang bengkel, ngobrol sama bapaknya atau mungkin ngobrol sama temennya yang kadang-kadang mampir ke situ, main gitu kan. Pada suatu ketika setelah berantem sama bapaknya, Yuda ini duduk di situ sambil ngalamun. Berapa menit sekali kereta lewat, dia bengong, aku harus gimana? Hingga pada akhirnya dia menemukan ide. Kereta ini bisa sampai kota. Aku harus pergi ke ibu kota. Aku harus ke Jakarta. Nih bagian Jakarta tidak disamarkan. Gitu. Aku harus ke Jakarta. Memang tempatnya itu ada di sana. Aku harus nyari kerjaan di sana dan aku pulang. Ini aku bisa membeli alat-alat yang lebih modern. Akan kubesarkan bengkel papa. Aku harus ke Jakarta. Tapi untuk masalah bapak, percuma kalau aku izin. Sudahlah, pokoknya aku yakin aku harus pergi ke Jakarta. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian, pagi-pagi nih. Pagi-pagi kurang lebih jam 5:30 gitu. Ibunya Yuda, Bu Sri udah bangun kan, udah pada bangun semuanya gitu. Tiba-tiba Bu Sri ini manggil-manggil Pak Tresno, Pak. Nah, Pak Tresno, ya kan, ini sedang ngobrol di luar sama tetangga. Yo Bu, ada apa Bu, ada apa? Lah, Yuda kemana Pak? Loh, lah tidur kok. Loh, di kamar kamu nggak ada? Nggak ada kok Pak. Loh, akhirnya nyari. Loh, jangan-jangan nanti hilang lagi. Loh, wong wis gede kok yo, udah besar kok ya. Dicari di situ, panik semua nyari, termasuk kakaknya Yuda. Mbak Fitri ikut nyari. Nah, saat semuanya nyari, tiba-tiba Mbak Fitri ini memanggil Bu Sri, memanggil ibunya. Bu, ini Bu, sini Bu, lihat Bu. Balik lagi ke kamar Yuda. Ada apa Fitri? Ada apa? Kenapa? Kamu lihat apa? Bu, ada surat Bu di meja. Ternyata ini surat dari Yuda. Di situ tertulis, Pak, Bu, terpaksa Yuda menulis surat ini karena Yuda tahu ibu dan bapak nggak bakal memberikan izin. Yuda pamit merantau ke Jakarta, Bu. Yuda pengen membahagiakan ibu dan bapak. Begitu juga dengan kakak. Ternyata Yuda ini sebelum orang-orang pada bangun, dia membuat surat, dia ini nekat pergi ke Jakarta dengan cara pamitnya seperti itu. Karena kalau ketika pamit ngomong, Yuda tidak diberikan izin. Nah, semua lemes karena tahu Yuda tidak bisa sendiri. Ketika Yuda sendiri, ini bisa mengerikan. Orang mereka pikir udah selesai hanya di zaman pas Yuda kecil, ternyata berjalannya waktu Yuda sempat hilang lagi. Nah, keluarga ini masih terhantui rasa khawatir. Bagaimana nasib Yuda ketika tanpa keluarga? Sudah jelas dia pergi merantau ini sendirian, apalagi di kota besar. Akankah Yuda ini selamat? Bisa mewujudkan, bisa membahagiakan, bisa meraih cita-citanya di Jakarta untuk membahagiakan orang tua? Bagaimana nasib Yuda? Saksikan di part 2-nya. Ini cerita panjang dan sangat mengerikan. Dan di part 2 ini ceritanya ini lebih mengerikan. Ini bener-bener panjang, makanya saya bikin part begitu. Saya takut saya malah drop gitu. Saya takut malah drop hingga pada akhirnya saya bikin part selanjutnya gitu. Kalian harus nonton di part 2-nya, lebih seru. Nah, itu tadi cerita perjalanannya Yuda, yang dimana orang-orang sekitar ini sering melihat jenazahnya Yuda. Aneh. Yuda ini udah sering dibilang, Yuda ini udah meninggal, Yuda ini banyak versi, macem-macem. Banyak orang ngomong, ada yang namanya diasuh setan atau apa segala macem. Akan tetapi sebenarnya Yuda ini masih hidup. Dan dia juga ngerasa tersiksa terus-menerus selama dia hidup ini kayak ngerasa tersiksa. Tersiksanya dia juga bingung, tiba-tiba kadang-kadang dia ini berada di mana. Terus dia gak ngerasa. Yang dia rasakan cepet, ternyata ini udah berhari-hari. Ini yang dialami Yuda sampai Yuda bingung. Nah, ini di part 2-nya.
Ini semakin serem banget. Ini kalian harus nonton part 2-nya, oke? Dan saya mau ucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Nah, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman misteri yang menurut kalian ini mengerikan atau apa, mungkin dari pengalaman tetangga, teman, sahabat atau segala macam, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke DM Instagram saya @dodosijo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya gitu. Caranya ngetiknya seperti ini ya. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas gitu kan, atau memang mau pakai nama asli, di situ juga kasih tahu. Nggak apa-apa mas, nggak usah disamarin, jelas. Dikirimnya per paragraf. Terornya seperti apa, hantunya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Per paragraf ya, atau per kalimat. Jangan ditulis berat tanpa koma, titik segala macem gitu, panjang. Malah saya ini nggak bisa ngapalin. Akhirnya ketumpuk dengan cerita-cerita kiriman dari subscriber lain gitu. Nah, alangkah baiknya seperti ini, jelas. Gitu. Kirimnya ke DM Instagram saya @dodosijo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ya kan? Pokoknya sukses. Amin. Apapun yang kalian pingin, akhirnya terwujud. Amin. Tuh. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif